Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasuki, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Riau, akan melaksanakan presentasi berkaitan dengan mata kuliah, undang-undang, dan judicial review. Baik, Bapak Ibu sekalian, di mana mata kuliah, undang-undang, dan judicial review adalah mata kuliah yang penting untuk sama-sama kita pahami bersama, bahwa dalam mata kuliah ini kita akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana prosedur melakukan peninjauan ulang atau judicial review, melakukan permohonan untuk dibatalkan atau ditinjau kembali undang-undang yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku atau tidak sesuai, atau pemohon memiliki legal standing atau kepentingan hukum yang berbeda dengan peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan. Nah, tentu sebelum masuk ke dalam materi undang-undang dan judicial review ini, kita perlu memahami bersama bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan judicial review tersebut, tentu dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 wewenangnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan untuk undang-undang yang diuji selain Undang-Undang Dasar 1945 diberikan wewenangnya kepada Mahkamah Agung. Kemudian pada turunan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Bapak Ibu sekalian, bahwa negara kita dengan menganut sistem trias politika, kewenangan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memberikan 3 wewenang kepada 3 lembaga ini. Dalam ilmu trias politika, pemahaman kita bahwa selain eksekutif yang terdiri dari presiden, menteri, gubernur, bupati, dan jajaran seterusnya, juga memiliki wewenang terhadap kekuasaan adalah legislatif, di mana di Indonesia pada umumnya lembaga legislatif ini memiliki beberapa tingkatan. Pertama, dari tingkatan paling terbawah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 atau kabupaten, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 atau provinsi, dan yang paling tinggi itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Republik Indonesia yang tergabung dalam MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kembali kepada materi pembahasan kita berkaitan dengan undang-undang dan judicial review, tentu kita harus mengetahui apa fungsi judicial review, sehingga kita harus melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi, bahwa judicial review merupakan sesuatu yang dilakukan jika dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang kita kawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi serta melanggar hak asasi manusia. Nah, inilah fungsi judicial review, agar
undang-undang yang dilakukan atau disahkan atau Undang-Undang Dasar 1945 yang hari ini diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita kawal benar agar ketentuan yang di dalamnya tidak keluar dari koridor konstitusi dan tentu tidak melanggar hak asasi manusia. Makanya hal ini perlu untuk dilakukan pemahaman kepada kita bahwa fungsi judicial review adalah seperti hal yang saya sebutkan di atas. Kemudian tentu dalam melaksanakan judicial review itu ada pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 ke Mahkamah Konstitusi atau undang-undang kepada Mahkamah Agung. Siapa yang dapat mengajukan permohonan judicial review itu? Pertama, mereka yang perorangan atau warga negara Indonesia atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, bisa dilakukan pengajuan permohonan pengujian terhadap undang-undang itu oleh kelompok masyarakat adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentu ini diatur oleh undang-undang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat adat seperti apa yang diberikan kewenangan untuk melakukan permohonan. Kemudian yang ketiga ada badan hukum publik atau privat. Dan yang keempat lembaga negara. Nah, dalam proses judicial review kita mengenal beberapa jenis permohonan. Pertama, permohonan pengujian material. Ini yang berkaitan pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, jenis permohonan yakni pengujian formil, yakni pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan. Nah, yang menjadi hal penting dalam proses ini adalah bahwa pemohon harus punya legal standing atau kepentingan hukum dalam undang-undang tersebut. Tidak hanya sekedar wacana yang menjadikan bias untuk diterjemahkan, tapi benar-benar tercatat berdasarkan A, B, C, D, dan seterusnya bahwa pemohon memiliki penderitaan atau kerugian konstitusional yang berkaitan dengan ketatanegaraan akibat diberlakukannya undang-undang tersebut. Maka kalau ada undang-undang yang sifatnya merugikan konstitusional ketatanegaraan atau akibat dari diberlakukannya undang-undang tersebut membuat masyarakat HAM-nya tercabik-cabik, HAM-nya terganggu, hak asasi manusianya terganggu, boleh melakukan permohonan. Nah, maka judicial review ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita masyarakat Indonesia agar lembaga negara atau kekuasaan negara yang membuat peraturan perundang-undangan itu tidak semena-mena. Karena kalau tidak ada yang mengawal, wakil-wakil rakyat kita akan semena-mena membuat peraturan perundang-undangan. Bisa jadi dari pesanan yang punya uang, pesanan perusahaan, pesanan cukong, undang-undang pesanan toke, undang-undang pesanan 9 cacing, dan seterusnya. Agar tidak merugikan hak asasi manusia Indonesia dan tidak merugikan hak konstitusional ketatanegaraan kita, maka perlu pengawalan dari setiap lapisan masyarakat. Inilah mengapa penting kita memahami bahwa melalui judicial review kita bisa belajar banyak tentang peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya tidak bisa relevan pada hari ini atau bahkan dibuat namun melanggar dengan ketentuan. Kemudian yang terakhir, dalam putusan Mahkamah Konstitusi wajib dimuat
di dalam berita negara. Jangka waktu 30 hari sejak dibacakan di putusan undang-undang yang diuji maka akan bisa diberlakukan. Nah, melalui judicial review inilah dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945. Atau putusan ini disebut dengan non legally null and void. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi undang-undang dan judicial review. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan dengan diskusi bersama agar pemahaman terhadap mata kuliah undang-undang dan judicial review ini bisa menjadi lebih maksimal dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.